Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikannya dari pendeta Isra Soru. Jadi pendeta Isra Soru ini mengatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang bisa berubah menjadi manusia. Sebenarnya kalau mereka mau mengatakan apapun tentang Yesus, itu tidak masalah karena itu kepercayaan mereka. Tapi dia mengatakan Tuhannya orang Islam itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Tuhannya orang Islam tidak bisa berubah menjadi manusia. Dan kita juga sudah melihat bagaimana cuplikannya dari Ustadz Hadi Dayat. Dan nanti akan kita jelaskan kenapa mereka mengatakan Yesus ini sebagai anak Tuhan. Dan kenapa mereka mengatakan Yesus itu sebagai penebus dosa mereka. Jadi ada alasan tertentu di balik ini semua. Dan kita juga akan mengajukan 3 pertanyaan kepada pendeta Isra Soru ini. Semoga pendeta Isra Soru ini bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak penjelasan pendeta Isra Soru ini. Tuhan yang Maha Kuasa itu Tuhan yang bisa berubah menjadi manusia. Tuhan yang meniru perbuatan manusia. Selayaknya manusia pada umumnya. Makan, minum, BAB, buang air kecil, pacaran, menikah. Apakah Tuhan itu akan menikahi ciptaannya? Kemudian kalau Yesus itu memang Tuhan, apakah Yesus itu tahu hari kiamat? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa banyak sekali ayat Alkitab itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Contoh, dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta mataharinya. Pohon ini nggak akan hidup kalau tidak ada matahari. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, ular makan debu, serigala makan jerami. Kemudian dikatakan lagi di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Burung ini kan binatang darat. Saya mengajukan 3 pertanyaan yang akademis kepada pendeta Isra Soru ini. Kalau saya mengajukan pertanyaan ini, apakah saya kena delik? Yang pertama, kepada siapakah Yesus itu menebus dosa manusia? Yang kedua, dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus itu? Yang ketiga, ketika Yesus itu disalibkan, kepada siapakah Yesus itu menyerahkan nyawanya? Jadi pertanyaan yang akademis, saya rasa kalau saya bertanya kepada saudara kita yang di Kristen, saya tidak akan kena delik. Karena ini bukan menyalahi hukum undang-undang dan bukan melanggar peraturan perundang-undangan. Bukan dikatakan saya nanti penista agama. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayat. Soru pernah menjelaskan kenapa Yesus itu disalibkan sebagai menebus dosa manusia. Pertama dia mengatakan karena semua manusia ini berdosa, nggak bisa menebus dosanya. Kemudian pendeta Isra Soru mencontohkan, misalnya saya punya kawan saya ini membuat kesalahan kepada saya, tapi saya nggak mau kawan saya ini diranjam ataupun dicambuk. Kemudian ini geser cari penggantinya. Jadi Yesus ini yang dirajam untuk menggantikan kesalahan seseorang. Artinya secara tak langsung dia mengatakan Yesus ini dikambing hitamkan. Karena kawannya Isra Soru ini punya kesalahan, tapi si Isra Soru tidak mau kawannya dihukum, maka dicarilah penggantinya. Artinya secara tak langsung Yesus itu hanya dikambing hitamkan, dan Yesus tidak pernah mengatakan dia itu sebagai penebus dosa manusia. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Dia sendiri mengatakan hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu masih berani mengatakan seperti Yesus tidak tahu hari kiamat, sedangkan secara ayat Alkitab sangat banyak pertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Seharusnya kalau Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, dia tahu bagaimana cara menciptakannya dan bagaimana cara menjelaskannya. Tapi di sini Yesus itu tidak tahu bagaimana cara menciptakannya, bagaimana cara menjelaskannya. Sangat banyak sekali ayat Alkitab ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Dengan pendeta manapun boleh kita buka. Bukan hanya satu ayat, tapi ribuan ayat sangat banyak sekali bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau mau debat dengan saya, debat ilmiah, bukan debat kacang-kacangan. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Bukan kita menghina mereka, tapi mereka mengkaitkan kita, Tuhan orang Islam itu bukan Tuhan yang Maha Kuasa karena tidak bisa berubah menjadi manusia. Jadi saya tunggu tantangan dari siapapun, umumnya kepada orang Kristen. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.